Salah satu istri Nabi yang hafalannya paling banyak, paling muda, paling cerdas, bahkan jadi mufti perempuan kala itu sepeninggal Nabi. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zaruhu wa ahya lailahu wa yaqazza ahlahu. Nabi ini kalau udah sampai ke 10 terakhir Ramadan, ini yang Nabi lakuin 3. 1, mengencangkan sarungnya, syadda mi'zaruhu, ngencangin sarung Nabi. Apa tuh maksudnya? Nanti kita bahas ya. Yang kedua, wa ahya lailahu, Nabi menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir. Dan yang ketiga, wa ayqazza ahlahu, Nabi bangunin keluarganya. Yang pertama adalah tadi syadda mi'zaruhu. Jadi maksudnya adalah Nabi, kata Aisyah, kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ngencangin sarungnya. Makna ngencangin sarung di sini, Nabi tidak mendatangi para istrinya untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi 10 hari terakhir tuh benar-benar Nabi tuh fokus sama ibadah. Ya, enggak ke perkara tadi bercampur dengan pasangan. Yang kedua, wa ahya lailahu, Nabi itu tiap malam menghidupkan malam, entah baca Quran, zikir, sholat tahajudnya dari tengah malam sampai menjelang sahur, itu pokoknya dihidupin sama Nabi. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naumu nisful maut, tidur itu setengahnya kematian. Jadi orang kalau udah mati, udah tidur tuh biasanya lupa, lalai. Maka Nabi tidak menyia-nyiakan malam-malam terakhir di 10 hari terakhir. Kemudian apa lagi? Wa ayqadha ahlahu, Nabi itu 10 hari terakhir bangunin keluarganya. Jadi nggak egois ibadah sendiri. Yuk bangun, kita tahajud bareng-bareng. Bangun, baca Quran, zikir, ayo semua. Ini yang harus kita lakukan kalau pengen dapat Lailatul Qadar. Contoh yang Nabi lakukan 3 tadi minimal. Dan beberapa poin yang lainnya ya sama dengan poin yang pertama, meningkatkan kebaikan dan ibadah sebagaimana yang Nabi lakukan, bangun malam, menghidupkan malam, membangunkan para keluarganya, dan juga mengencangkan sarungnya. Ini meningkatkan kebaikan dan ibadah 10 hari terakhir ya. Yang kedua, berinfak dan bersedekah. Ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi itu adalah makhluk yang paling dermawan, apalagi kalau di bulan Ramadan. Enggak pernah ngomong enggak Nabi itu. Jadi banyakin ngasih orang, ya, bukan cuman ngasih sama yang memberi kepada kita. Kita kebanyakan ngasih orang itu kepada orang yang juga suka ngasih sama kita. Itu udah biasa. Tetangga ngirim makanan, balikin, dia suka ngirim tuh, suka ngasih. Kasih hampers, dia juga ngasih soalnya. Bahkan yang mulia itu bukan seperti itu, tapi yang mulia tatkala kita memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Oh, itu mulia sekali, ya. Dan yang ketiga amalannya adalah berdoa dengan khusyuk. Kata Aisyah bilang gini, nanya sama Nabi, wahai Nabi, kalau kita berada di 10 hari terakhir Ramadan dan ternyata malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus kita lakukan? Nabi mengatakan, faqul, maka berdoalah dengan doa ini. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bareng-bareng para bunda semua. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini dibaca bukan cuma malam tapi setiap hari, bahkan di 10 hari terakhir Ramadan. Dan yang terakhir adalah i'tikaf. Bagaimana i'tikaf yang benar agar dapat Lailatul Qadar? Adalah dia yang pertama niat i'tikafnya karena Allah. Jadi i'tikaf itu akan dihitung i'tikaf ketika pakai niat. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ada niatnya ibu-ibu. Enggak ujug-ujug ibu duduk di situ. Ya, main HP nonton drakor. Bu, ngapain i'tikaf saya? Katanya. Sambil nonton drakor ya. Atau sama kawannya janjian, besok kita ke Istiqlal yuk, ngapain i'tikaf malam 23. Oke. Pas nyampe sana biar enggak tidur ngegibah. Dari jam 12 sampai jam 3. Yang penting jangan tidur yuk, kita ngobrol yuk. Tapi diobrolin kejelekan orang. Itu namanya bukan i'tikaf. Karena i'tikaf syarat pertamanya
harus pakai niat. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidillahi ta'ala ya Allah. Indonesianya juga boleh ya ibu-ibu ya. Saya niat beritikaf di masjid ini karena Allah. Itu niatin yang pertama, biar dapat pahala itikafnya. Baru setelah itu isi dengan kebaikan.